Ini San Francisco dan Shenzhen, dua kota yang menjadi tulang punggung inovasi bagi negara dengan perekonomian terkuat di dunia Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua kota ini adalah rumah bagi beberapa perusahaan paling berpengaruh yang pernah ada dan masing-masing menarik jutaan pekerja berbakat dari seluruh dunia yang ingin menerapkan keahlian mereka dalam peran yang sangat teknis. Tapi masing-masing punya masalah besar dan nyatanya masing-masing punya masalah besar yang adalah kebalikan satu sama lain. Hal ini terjadi karena meski di permukaan kedua kota ini terlihat berupaya mencapai tujuan tersebut, tujuan yang sama, tentu mereka berasal dari negara yang sangat berbeda dengan peraturan yang sangat berbeda, kebebasan dan sistem yang ada untuk mempromosikan jenis inovasi yang telah dibuat oleh kota-kota berkekuatan global dengan hak mereka sendiri. Jadi apa masalah besar yang dihadapi Silicon Valley di Amerika Serikat? Apa masalah yang setara dan berlawanan yang dihadapi Shenzhen di Tiongkok? Dan bagaimana semua ini menjadi lebih sulit diselesaikan karena manipulasi mata uang? Silicon Valley adalah nama tidak resmi yang diberikan untuk wilayah di luar San Francisco yang adalah rumah bagi beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia. Wilayah ini didirikan pada tahun 1960-an saat para profesor dari Stanford bekerja sama dan berinovasi di beberapa komputer industri paling awal yang dibantu dengan dana dari militer Amerika Serikat. Kawasan ini berkembang pada tahun 1970-an saat perusahaan seperti Intel, Atari, dan lalu komputer Apple menetap di daerah tersebut. Ini adalah tempat yang logis bagi para pionir awal untuk mendirikan toko karena komputer saat itu masih dianggap fiksi ilmiah bagi kebanyakan orang, jadi kumpulan karyawan berpotensi dengan keahlian untuk berinovasi dengan mesin baru ini sangat biasa dan berlokasi hampir seluruhnya di wilayah ini. Hal serupa juga terjadi pada pemasok komponen. Bahkan komputer awal yang masih biasa seperti komputer Apple mengandalkan sirkuit dan kapasitor dan saklar yang dibuat oleh perusahaan lain di Silicon Valley. Jadi kalau kamu ingin menciptakan teknologi baru, kamu harus pergi ke tempat teknologi diciptakan, dan ini hampir semacam ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Pengelompokan seperti ini sebenarnya bagus karena berarti pembangunan bisa lebih banyak terjadi secepat ide, bakat, dan teknik yang dapat dibagikan dengan lebih mudah. Bayangkan kalau para ilmuwan semikonduktor terkemuka pada tahun 1970-an berbasis di seluruh dunia. Ini akan memakan waktu lebih lama dan biaya lebih banyak untuk memesan suku cadang. Mereka tidak akan bisa menghadiri perkuliahan, bahkan komunikasi sehari-hari dengan teman akan semakin sulit karena pada titik ini orang-orang ini belum membuat file sharing atau Zoom call. Untuk mengatasi hambatan ini hanya dengan menyatukan seluruh industri akan menciptakan sesuatu yang mungkin pernah kamu dengar, yaitu ekonomi aglomerasi. Ingat ini karena ini penting di kemudian hari karena alasan yang sama sekali berbeda. Apapun yang terjadi, ada hal lain yang menarik dari perluasan khusus ini dari garis pantai California, dan itu bukan tentang cuaca atau burung camar raksasa. Bukan, tapi ini adalah venture capital. Saat ini San Fran dan Silicon Valley sama-sama identik dengan venture capital dan pemrogram komputer, demikian sebaliknya. Tapi ini sudah terjadi jauh sebelum para teknisi menduduki California Selatan. Kamu tahu, film dulu dan sekarang masih adalah saran investasi yang sangat populer bagi perusahaan investasi dan orang kaya raya. Investor yang putus asa mencari investasi bagus telah ada di Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Ini luar biasa karena perusahaan teknologi sangat mirip dengan film bioskop dalam banyak hal. Keduanya memiliki proses produksi yang ketat di mana tidak ada keuntungan yang didapat. Keduanya adalah kombinasi keahlian teknis dan pemikiran kreatif, dan tentu keduanya adalah investasi yang sangat beresiko dengan potensi hasil yang besar. Investor yang telah menghasilkan jutaan dolar dari berinvestasi di dua film mungkin tergoda oleh proposal untuk membuat game yang dimainkan di komputer dan ditampilkan di TV. Kedua industri ini juga ternyata sangat sinergis. Bayangkan seperti Pixar, yang pada akhirnya adalah perusahaan teknologi yang muncul begitu saja untuk membuat film dengan teknologi itu. Sekarang semuanya bagus dan keren. Para inovator yang penuh harapan berkumpul di lokasi pusat untuk mewujudkan hal-hal hebat, dan para investor juga hadir di sana untuk memberikan modal untuk menggali ide-ide itu dan mewujudkannya. Tapi ini adalah keseimbangan yang rumit, dan sayangnya inovasi murni bukanlah sesuatu yang bisa dipanen tanpa henti sesuai permintaan. Saat ini budaya venture capital telah mengalami perubahan dramatis. Investor kurang peduli untuk berinvestasi pada perusahaan yang berpotensi menciptakan nilai besar dan lebih berinvestasi ke perusahaan yang dapat berkembang dengan cepat sehingga dapat menjual bagian mereka untuk mendapatkan keuntungan. Teman baik saya Jack Tran membuat video mendetail yang luar biasa tentang fenomena ini, dan saya sarankan kamu menontonnya. Tapi kesimpulan utamanya adalah masyarakat telah melihat peluang investasi yang luar biasa dari perusahaan teknologi meskipun pada akhirnya tidak menguntungkan atau bahkan tidak berlanjut. Semakin banyak persaingan di antara investor menyebabkan valuasi lebih tinggi dan semakin terburu-buru berinvestasi, yang berarti semakin banyak perusahaan yang dipertanyakan telah mendapat pendanaan. Perusahaan yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan yang tidak punya rencana untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan yang tidak punya aplikasi nyata yang dapat dipasarkan, dan tentu perusahaan yang memang curang. Fenomena kelebihan uang tunai atau yang dikenal sebagai istilah bubuk kering
kering di industri menyebabkan kekenyangan. Terlalu banyak uang terdengar seperti masalah menyenangkan, tapi bisa menimbulkan masalah. Alasan mengapa bubuk ini disebut sebagai bubuk kering berasal dari tahun 1600-an saat tentara memilikinya untuk menjaga bubuk mesiu tetap kering agar meriam dapat menembak. Memiliki cadangan bubuk mesiu kering berarti kemampuan memanfaatkan medan perang saat kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Saat ini di kalangan profesional keuangan, hal ini berarti memiliki kelebihan uang tunai dan likuiditas untuk memanfaatkan investasi di pasar saat ada peluang. Salah satu pendorong krisis subprime mortgage tahun 2008 adalah kelebihan tabungan di antara lembaga-lembaga keuangan yang akhirnya disalurkan ke sekuritas berbasis hipotek. Ini baik-baik saja pada awalnya, tapi akhirnya semakin banyak uang yang masuk ke pasar dan berarti produk hipotek yang semakin buruk didanai, dan kita semua tahu bagaimana itu berakhir. Kesamaan tumpukan uang yang muncul setelah apa yang dimulai sebagai ide investasi yang bagus malah mengejar ide-ide yang semakin buruk, dikuatkan oleh sistem secara institusional menggeser risiko itu cukup mengkhawatirkan. Tapi di sisi lain Tiongkok menghadapi masalah sebaliknya. Shenzhen secara teori sangat mirip dengan Silicon Valley, tapi ini bukan suatu kebetulan. Pusat inovasi ini sebenarnya dibangun dari awal oleh pemerintah Tiongkok untuk memasukkan banyak bahan yang sama untuk sukses seperti Amerika. Pemerintah pada dasarnya mengatakan untuk pusat keuangan yang mapan, Hong Kong adalah salah satu pusat keuangan terbesar di kawasan ini. Mari kita taruh kota di sebelahnya dan membuka zona ekonomi khusus. Hal ini seharusnya menempatkan modal dalam sistem pasar kapitalis baru kita, anglomerasi. Kita akan membuatnya beranglomerasi. Mari kita bangun 8 universitas besar di kota ini dan kantor pusat departemen penelitian pemerintah, serta jalur kereta api, juga pelabuhan dan apa yang diinginkan oleh perusahaan teknologi pemula. Masalahnya semua ini tidak berhasil. Ini tentu bersifat anekdot, tapi pikirkan bagaimana hidupmu telah diubah oleh inovasi-inovasi yang muncul dari Silicon Valley. Semuanya mulai dari komputer individual modern hingga cara kita menelusuri web dan bahkan platform video yang kamu tonton saat ini dibuat, setidaknya sebagian berkat inovasi dari fasilitas Valley. Sekarang hal yang sama untuk Shenzhen ini sedikit lebih sulit. Sejujurnya ada beberapa contoh seperti solusi pembayaran seluler yang sangat keren, tapi mungkin belum diadopsi secara luas di luar Tiongkok daratan dan TikTok. Tapi menurut saya itu belum tentu dihitung sebagai sesuatu yang terlalu dibanggakan. Dan tentu Shenzhen belum melakukan hal itu selama Silicon Valley. Tapi meskipun ada tunjangan-tunjangan ini, tingkat inovasi yang ada jelas tidak sama. Ini sangat disayangkan karena memang bisa saja ada, tapi dibatasi oleh beberapa hambatan besar. Yang pertama adalah tidak seorang pun yang mau berinvestasi di Tiongkok, atau lebih khusus lagi meskipun bisa, mau untuk berinvestasi di perusahaan Tiongkok dengan peraturan saat ini. Sebagian besar perusahaan besar Tiongkok seluruhnya atau sebagian besar adalah milik negara, dan bahkan perusahaan-perusahaan itu, perusahaan yang tidak dikelola pemerintah, pada akhirnya dikendalikan oleh negara. Artinya keuntungan investor seringkali tidak sepenting pengaruh politik dan pengumpulan informasi atau sekedar tidak menyebabkan gangguan apapun pada cara kerja, sesuatu yang oleh Silicon Valley sebaliknya dibanggakan oleh dirinya sendiri. Terlebih lagi, bahkan kalau kamu bisa mengatasi keabu-abuan moral ini, keuntungannya tidak sehebat seperti yang kamu kira. Perekonomian Amerika Serikat sekitar 50% lebih besar dibandingkan 10 tahun lalu, tapi dalam periode waktu yang lama, Dow Jones Industrial Average naik hampir 3 kali lipat. Di Tiongkok 10 tahun terakhir berjalan cukup baik karena perekonomiannya sedang mengalami salah satu periode pertumbuhan ekonomi tercepat dalam sejarah. PDB negara ini meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 2010, tapi CSI 300 yang mencatat PDB terbesar perusahaan di tanah air hanya naik 50%. Apapun itu, tapi sepertinya perusahaan-perusahaan itu dijalankan seperti pemerintahan dan negara dijalankan seperti sebuah perusahaan, setidaknya menurut pertumbuhan metrik ini. Karena semua alasan ini, pasar saham di Tiongkok bahkan tidak menjadi pertimbangan bagi sebagian besar orang, yang sebagian besar lebih memilih untuk berinvestasi di real estate, dan investasi komunitas internasional juga tidak akan mengisi kesenjangan ini. Tonton video kami nanti tentang berinvestasi di pasar saham Tiongkok untuk lebih lanjut. Sekarang kamu mungkin bertanya, kenapa ini penting? Sepertinya sebagian besar inovasi di Silicon Valley didanai oleh venture capital pula. Venture capital bukanlah pasar saham dan itu benar, tapi mereka bergantung pada pasar saham lain. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tujuan perusahaan venture capital adalah mengembangkan perusahaan sedemikian rupa agar dapat menjual posisinya ke investor berikutnya. Tujuan akhir dari permainan ekuitas ini adalah mendaftarkan perusahaannya di bursa efek publik melalui IPO. Lalu masyarakat umum dapat membeli saham itu dari semua venture capitalist dan memberikan mereka uang yang mereka butuhkan untuk memulai proses dari awal lagi. Kalau langkah terakhir ini tidak ada atau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka keseluruhan sistem tidak berfungsi. Untuk memberimu gambaran betapa rusaknya sistem ini, kapitalisasi pasar dari SSE atau Shanghai Stock Exchange kira-kira 33 triliun renminbi atau 5 triliun dolar Amerika Serikat. Saat ini kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float hanya sekitar 12,7 triliun renminbi. Oke, tapi apa yang dimaksud dengan penyesuaian free float? Ya, itu hanya jumlah saham dikalikan dengan harga saham tersebut tanpa pengecualian saham yang dimiliki oleh orang dalam industri, promotor, atau pemerintah. Artinya,
Faktanya, hanya kurang dari 2/3 pasar saham publik terbesar di Tiongkok dimiliki oleh pemerintah atau pejabat pemerintah. Bahkan lebih dari itu, dalam hal inovasi mungkin ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang penerimaan masyarakat pada kegagalan bangsa. Cukup untuk dikatakan tumbuh dengan cepat dan menghancurkan banyak hal tidak berarti apa-apa. Bahkan mungkin lebih dari itu, budaya bisnis mungkin belum benar-benar sesuai dengan yang diharapkan untuk mendorong inovasi, tapi ini bukan tentang psikologi dan ada orang yang jauh lebih pas untuk bicara tentang masalah ini. Apapun yang terjadi, hal ini mungkin bukan hambatan yang besar bagi mata uang aneh negara ini. Oke, jadi Tiongkok mungkin satu-satunya negara di dunia dengan mata uang yang dinilai terlalu tinggi dan diremehkan pada saat yang sama. Penilaian yang terlalu rendah mungkin adalah hal yang paling sering kamu dengar. Pemerintah Tiongkok memang sengaja menurunkan nilai mata uangnya sendiri di pasar valuta asing untuk secara artifisial meningkatkan daya saing biaya ekspornya. Sejujurnya, praktik ini sebenarnya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir berkat tekanan internasional dan fakta bahwa perekonomian Tiongkok kurang bergantung pada ekspor dari tahun ke tahun. Tapi di sisi lain, mata uang ini juga dinilai terlalu tinggi. Peraturan membatasi jumlah uang yang dapat dikonversi oleh warga negara Tiongkok per tahun tertentu, saat ini batas itu ditetapkan sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat. Fakta bahwa mereka menulis kebijakan mereka dalam mata uang negara lain seharusnya memberimu gambaran betapa gilanya semua ini. Sekarang Tiongkok penuh dengan banyak orang kaya, dan juga banyak orang kaya menghilang tanpa alasan yang jelas. Jadi orang-orang kaya itu memang ingin pindah ke negara-negara yang lebih stabil secara politik, di mana mereka dapat menikmati uang mereka tanpa harus khawatir. Masalahnya, kalau mereka memutuskan untuk pindah ke luar negeri, uangnya tidak bisa mereka bawa karena batas konversi mata uang yang sah ini. Sekarang tentu ada cara untuk mengatasi hal ini, ada video tentang itu. Tapi itu begitu berisiko, jadi kebanyakan orang tidak mencobanya. Tapi kalau undang-undang ini dihapus, besok akan terjadi desakan besar-besaran untuk mengonversi renminbi Tiongkok ke dolar Australia, Amerika, Kanada, atau apapun. Hal ini akan membanjiri pasar renminbi Tiongkok dan menurunkan harga. Ini jelas sangat disederhanakan, tapi kami bisa dan mungkin akan membuat video tentang paradoks mata uang ini di masa depan. Tapi untuk sekarang, ingatlah ini. Intervensi pasar dari pemerintahan otoriter menghasilkan mata uang di bawah dan dinilai terlalu tinggi pada saat yang bersamaan. Risiko mata uang semacam ini di atas semua masalah lain yang telah kita lihat, berarti investor lebih memilih terus mengambil risiko di Silicon Valley daripada melihat ke pasar baru yang penuh dengan kumpulan individu-individu berbakat dan berpotensi dengan ide-ide yang mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton sobat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.